Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada. Kembali pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, saya memberikan informasi PLN SSJB setujui pembangunan tower jaringan listrik Mangupeh dan Muaro Ketalo, yakni Kecamatan Tengah Ilir dan Tebo Ilir. Dalam menyikapi permasalahan aliran listrik mati total di Desa Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir dan Desa Muaro Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saat terjadi banjir mendapat perhatian serius dari PT PLN Persero OTW Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Aliran listrik tersebut bisa mati total akibat jaringan yang membentang di Sungai Batanghari itu melendut dan terendam ketika terjadi banjir besar. GM PLN Unit Induk Wilayah SSJB Saleh Siswanto setelah mendengar pemaparan PJ Bupati Tebo Haji Aspan ST saat audiensi di Palembang pada kemarin hari Kamis 27 Oktober 2022 menyatakan akan menyetujui pembangunan tower jaringan listrik di dua desa tersebut sebagai pengganti tiang yang ada saat ini. Dari pemaparan PJ Bupati Aspan, maka tiang jaringan listrik yang membentang di Sungai Batanghari lebih 200 meter itu akan kita ganti dengan tower jaringan listrik agar jaringan tidak melendut, papar Saleh Siswanto. Sebagaimana disampaikan PJ Bupati Tebo Aspan didampingi Kepala Bapelitbangda Himawan Susanto dan Diskominfo Erwanto, bahwa keluhan masyarakat kedua desa diterimanya berawal dari kunjungan ke desa tersebut beberapa waktu lalu, sebut Haji Aspan. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini. Gaspol sepertinya untuk PJ Bupati Tebo melakukan audiensi secara maraton di beberapa kementerian, instansi, dan lainnya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan dampak yang positif terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Tebo. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Jalan kami ditugaskan di Kabupaten Tebo. Setiap hari kami ke lapangan Pak, dari desa ke desa, dari desa ke desa. Nah, di samping beberapa hal-hal lain yang dikeluhkan oleh masyarakat, ini antara lain yang paling menonjol itu salah satunya adalah masalah kelistrikan seperti yang Pak sampaikan tadi. Ya. Yang pertama dari beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi, kami menyebut baik Pak, insya Allah nanti terkait dengan tanam tumbuh masyarakat yang ini, kami akan melakukan sosialisasi bersama camat dan desa untuk membantu ini. Apalagi kami sudah tahu tadi 90% kematian itu disebabkan oleh tanam tumbuh, dan nanti kami akan mencoba. Kemudian yang kedua Pak, kami melihat di Kabupaten Tebo itu kita tahu semua ini masyarakat dikenakan lampu jalan, lampu jalan, sementara mereka masih banyak yang belum menikmati. Nah, kami ini karena berkaitan dengan tugasnya Pemda, kami melihat kemarin saya panggil Perkim yang menangani ini berapa daerah dari lampu jalan. Nah, kami mau meminta kemarin di 2023 ini semua kita kembalikan ke masyarakat. Artinya ini biaya yang kita dapat dari lampu jalan ini lebih kurang 12 miliar. Kalau yang lalu Pak, itu cuma sekitar 5 miliar yang dikembalikan ke lampu jalan itu. Nah, kalau sekarang kita minta di 2023 ini kembalikan. Dan kita namakan program Tebotrang. Nah, Tebotrang. Nah, berkaitan dengan ini beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat, benar seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada beberapa dusun dan desa yang belum masuk ke listrik. Nah, salah satu yang kami sampaikan kepada itu yang pertama yang kami sampaikan.
Kemudian yang kedua Pak, Kabupaten Tebo itu dialiri oleh Sungai Batanghari. Sungai Batanghari, dan rata-rata karena dulu zaman dahulu transportasi masyarakat kita adalah melalui sungai. Rata-rata desa-desa itu di pinggir sungai, di seberang kiri, di seberang kanan sungai, Sungai Batanghari, dan ada juga Sungai Tabir. Nah, di penyeberangan ini rata-rata kan ada listriknya kan terpaksa menyeberang Pak. Ini di samping yang lain yang juga masih banyak, ada yang betul-betul sangat mengkhawatirkan di dua desa Pak, penyeberangan listrik ini. Yang pertama di desa Mengupeh, Kecamatan Teboilir. Ini yang kedua yang listrik desa Muaro Petalo, Kecamatan Teboilir juga Pak. Di dua desa ini asal banjir Pak, ini listrik mati. Bukan hanya dimatikan, karena tiang penyeberangannya itu Pak terlalu kecil, masih tiang besi, sehingga kalau untuk meloncat ke bawah, nah ini dikhawatirkan kayu-kayu lewat di sini. Nah, ini dua desa ini yang menjadi persoalan sebenarnya yang memicu kami untuk datang ke sini. Nah, mereka sampaikan ketika kami beraudensi, Gubernur sudah diganti, Bupati sudah diganti, usulan kami tidak pernah direalisasikan. Kira-kira itu yang disampaikan mereka kepada kami seperti itu. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya banyak yang lain yang kami ingin yang mereka sampaikan. Namun kemarin kami sudah minta kepada tim secara rinci, mungkin dalam waktu dekat nanti akan kami sampaikan secara rinci terhadap desa yang betul-betul belum masuk listrik itu, statusnya itu yang prioritas yang mana, nanti akan kami sampaikan itu. Kemudian di samping yang dua ini mungkin yang nyebrang Batanghari ini, apakah masih ada lagi? Yang jelas ini dua ini Pak yang saya mohon. Yang jelas itu kami terima kasih sekali nih. Hari ini kami sudah banyak dapat informasi Pak, banyak informasi. Ini nanti akan kami jadikan acuan untuk ke depan. Dan mungkin komunikasi ini nanti ketika kami sudah datang sekali bisa lewat aja mungkin kira-kira itu Pak yang ingin kami sampaikan. Kami dapat informasi banyak nih hari ini. Yang jelas yang sangat menjadi prioritas kami sekarang dua ini Pak. Ini betul-betul sudah sering mematikan ini ya, bukan pohon yang bukan. Sebagai bentuk kepercayaan ya dari pemerintah daerah Kabupaten Muara Tebu kepada PLN, dan saya beserta jajaran kami merasa terhormat Bapak bisa berkenan bertemu di kantor. Tentunya ini pertama adalah jalin silaturahmi. Ya, saya berharap seperti itu sehingga dengan silaturahmi yang bagus, komunikasi kita ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, perlu ada yang hal-hal kekurangan, ini dengan silaturahmi yang baik tentunya komunikasi akan jauh lebih baik lagi supaya untuk meningkatkan pelayanan khususnya kelistrikan di Kabupaten Muara Tebu. Dan yang kedua, tentu kami berharap dengan pertemuan ini kami juga bisa mendengar aspirasi masukan dari pemerintah Kabupaten Muara Tebu terkait dengan khususnya pelayanan kelistrikan yang ada di Kabupaten Muara Tebu. Kami yakin dan memahami serta merasakan bahwa pelayanan kami masih belum maksimal, dan mohon masukan, mohon juga kerjasama, koordinasi, komunikasi yang baik sehingga untuk melayani listrik itu memang sesuatu hal yang tidak mudah, karena memang listrik itu sejatinya itu kan memang dari proses pembuatan listriknya, mulai dari pengangkutan batu baranya, energi primernya, gasnya, masuk ke pembangkit dioperasikan, masuk ke jaringan transmisi, disuplai dari lewat pegunungan, hutan-hutan belantara, kemudian masuk ke Gardunduk, dari Gardunduk masuk ke jaringan-jaringan tiang-tiangan di jalan, masuk ke rumah-rumah. Sejatinya mulai dari pengiriman batu bara, ancaman terkait dengan keandalan suplai listrik sudah ada, mulai dari pengiriman batu baranya, pengoperasian pembangkitnya, pengiriman ke transmisinya, sampai tiang-tiang di jalan. Nah, memang untuk mengelola keandalan artinya supaya menjaga listrik 24 jam non-stop, kami masih memiliki banyak tantangan, rintangan dan hambatan. Ini tidak bisa hanya dengan kami sendiri untuk bisa mewujudkan cita-cita
kita bersama baik masyarakat maupun PLN, termasuk juga stakeholder kami pemerintah daerah, karena sejatinya listrik itu PLN pun juga nggak kepengen ada mati biar mati listrik juga kepengen. Karena pasti selain juga itu adalah listrik mati, meteran magnet juga, pemasukan bagi PLN juga jadi magnet dan juga kami memahami bahwa listrik mati itu atau mati lampu itu adalah apa ya, hal yang sangat mengesalkan dan membuat masyarakat emosi terkait dengan mati lampu. Nah, ini kami memahami itu, kami menyadari dan kami butuh dukungan dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Muara Tembung terkait dengan penyaluran energi listrik mulai dari, ya kalau di wilayah kami itu adalah yang